Sahabat bening, pernah gak sih kamu mendengar orang tua sering bilang ke anaknya, seperti contoh ini ya, "Kakak pintar, mama bangga deh. Kakak baik, mama terharu. Wah, kakak rajin banget." Kalimat-kalimat ini disebut label positif. Kita tuh harus memilah kata gitu. Karena, seperti yang saya bilang tadi, kalau dari kecil, anak biasa diberikan dengan label positif, itu akan memotivasi dirinya. Dan dia percaya bahwa dia disayang oleh keluarganya, bahwa dia memang pintar dan dia yakin. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, boleh gak sih ngasih label positif ke anak? Halo sahabat benih psikologi, kembali lagi bersama saya Resti. Kali ini kita akan membahas mengenai, boleh gak sih ngasih label positif ke anak? Sahabat bening, pernah gak sih kamu mendengar orang tua sering bilang ke anaknya, seperti contoh ini ya, "Kakak pintar, mama bangga deh. Kakak baik, mama terharu. Wah, kakak rajin banget." Kalimat-kalimat ini disebut label positif. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, boleh gak sih ngasih label positif ke anak? Takutnya nanti anak merasa terbebani. Tapi tenang, kita gak fokus ke hal negatif kok. Justru hari ini kita akan menggali bagaimana sih memberikan label positif yang sehat dan menguatkan. Karena sebenarnya label positif itu boleh banget asal diberikan dengan semangat dan penuh kesadaran. Apa itu label positif? Label positif adalah sebutan yang diberikan oleh orang tuanya berdasarkan perilaku dari si anak tersebut. Misalnya, anak baik, anak pintar, anak rajin, anak penurut. Pujian atau label positif tersebut seringkali kita berikan kepada anak supaya si anak dapat memotivasi dirinya dan dia semakin percaya diri. Dan ini sangat berdampak positif asalkan diberikan dengan bijak. Nah, sahabat bening, ada yang ingat gak? Di minggu yang lalu kita pernah bahas mengenai label negatif dan dampaknya yang dapat memberikan luka psikologis kepada anak. Waktu itu aku cerita tentang bagaimana seorang anak yang mendapatkan cap atau label negatif dari orang tuanya. Misalnya seperti ini, anak nakal. Nah, itu salah satu contohnya. Anak malas. Nah, itu contohnya juga. Apa yang terjadi ketika orang tua memberikan label negatif atau cap buruk kepada anaknya? Anak akan mempercayai omongan orang tua dan dia akan merekam semua yang disampaikan oleh orang tuanya. Sehingga ia akan mempercayai bahwa dirinya memang merupakan anak yang nakal. Karena setiap ucapan dan perkataan yang keluar dari orang terdekatnya secara otomatis akan tersimpan di pikiran bawah sadarnya sehingga sang anak merasa bahwa dia memang tidak cukup baik. Nah, sahabat bening, ada yang tahu nggak kenapa label positif itu sangat boleh dan bermanfaat? Yang pertama, membangun kepercayaan diri anak. Kalau dari kecil, anak biasa diberikan dengan label positif, itu akan memotivasi dirinya dan dia percaya bahwa dia disayang oleh keluarganya, bahwa dia memang pintar dan dia yakin sehingga di masa depan yang akan datang dia akan tumbuh menjadi anak yang memiliki rasa percaya diri. Kedua, membantu anak mengetahui kekuatannya. Ketika di rumah, misalnya nih, si kakak lagi menjaga adiknya gitu. Terus mamanya bicara seperti ini ke kakaknya. "Wah, kakak keren banget tadi udah jagain adik gitu. Kakak kuat banget, seperti Thor gitu." Nah, jadi si anak otomatis langsung berpikir seperti ini. "Wah, aku memang kuat dan keren ya. Aku bisa jagain adik. Aku keren kayak Thor gitu." Yang ketiga, menumbuhkan semangat dan motivasi. Anak-anak mendapatkan kata-kata seperti, "Mama bangga sama kamu, Kak. Papa bangga sama kamu, Dek." Nah, itu akan menjadi sumber kekuatan buat anak dalam menjalani hari. Dan itu akan ia ingat sampai ia besar nanti. Yang keempat, mempererat hubungan emosional. Anak-anak yang mendapatkan label positif tulus dari orang tuanya
orang terdekatnya, maka ia akan merasa bahwa dirinya dicintai, disayangi, dan diterima. Ini penting banget untuk membangun kedekatan antara orang tua dan anaknya dan orang terdekat. Lantas, bagaimana cara memberikan label positif yang sehat? Yang pertama, fokus pada proses, bukan hanya hasil. Kebanyakan orang tua tuh berkata seperti ini, hebat banget, dapat nilai 100. Tanpa tahu proses yang telah dijalani oleh anak. Maka sebaiknya seperti ini, Mama bangga melihat kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Atau, Mama bangga banget dengan usaha kamu selama ini dalam mencapai nilai tersebut. Jadi, anak belajar bahwa usaha itu penting, bukan cuma nilainya aja. Yang kedua, gunakan label untuk menguatkan, bukan untuk menekan. Kita bisa bilang, kamu keren deh, udah jujur tadi pada saat kamu mecahin pot. Bukan seperti ini, bohong aja terus. Padahal kamu yang mecahin pot, bohong. Jadi anak tuh belajar bahwa pentingnya berkata jujur. Tapi kalau ditekan seperti itu, dia akan merasa ketakutan dan malah jadi bohong. Karena kan tadi dikasih label negatif, bohong. Nah, selanjutnya atau yang ketiga, beri ruang untuk anak supaya dia bisa menjadi dirinya sendiri. Anak boleh pintar, tapi boleh juga nggak tahu. Anak boleh kuat, tapi boleh juga untuk sedih. Kita bisa bilang kayak gini, kamu pintar banget, kamu kuat banget. Tapi kalau kamu nggak tahu atau kamu merasa sedih, ya nggak apa-apa, itu wajar. Tambahin, kamu tetap hebat kok. Kalimat seperti itu mengajarkan kepada anak bahwa mereka dicintai tanpa syarat. Nah, yang terakhir, pastikan label datang dari pengamatan yang nyata. Pujian yang tulus akan lebih berarti buat anak-anak. Contohnya, Mama suka banget ngeliat kakak ngebantuin adik tadi. Daripada seperti ini, kamu anak baik tanpa ada alasan yang jelas, maka anak akan bingung. Karena tidak sesuai dengan situasinya. Contoh kalimat label positif yang sehat. Kamu pintar, anak mama hebat, mama bangga, kamu keren. Atau misalnya seperti ini, dalam satu keadaan, anak lagi ikut lomba. Apalagi untuk pertama kali pasti dia deg-degan, keringat dingin gitu kan. Kita jangan menekan gitu, jangan kamu langsung kasih juara gitu. Itu malah membuat tekanan buat dia. Tapi kamu seperti ini, nak, kamu ikut lomba, ya udah ikut lomba aja gitu. Yang penting apa? Yang penting kamu semangat, fokus, terus kamu juga teliti misalnya gitu. Pokoknya kamu keluarkan semuanya gitu kan. Enjoy, nikmati gitu. Sang anak maka akan berpikir bahwa ini semuanya yang mama sebutin itu ngebuat aku relax gitu loh. Gak ada penekanan ke aku gitu, mama suruhnya aku enjoy kok. Jadi si anak akan lomba, ya seperti yang kamu bilang enjoy segala macam gitu kan. Kalimat-kalimat tadi membuat anak merasa dirinya dicintai dan powerful banget gitu. Jadi ketika dia ujian atau ketika dia ikut lomba seperti yang saya bilang tadi, maka si anak akan tertanam di otaknya bahwa mamaku aja tadi malam gak deketin aku harus juara 1. Harus itu. Tapi aku bilang fokus aja belajarnya, teliti ngisi jawabannya, semangat baca soalnya. Oke, gitu. Nah padahal juara kan gitu. Juara terlahir dari mereka teliti, mereka fokus, mereka semangat. Dan itu mereka juga optimis juga kan. Nah secara tidak sadar gitu, kita membentuk itu di pikiran bawah sadarnya anak. Jadi sahabat bening, label positif itu boleh banget diberikan oleh anak, tapi harus secara sadar dan bijak. Kita tuh harus memilah kata gitu. Karena seperti yang saya bilang tadi, anak itu akan menyimpan semua ucapan dari orang terdekatnya. Otomatis mereka akan mempercayainya.
Anak-anak juga butuh tahu bahwa mereka dicintai bukan hanya pada saat mereka berhasil saja, tetapi juga pada saat mereka gagal. Jadi mereka berpikir bahwa, oh, walaupun aku gagal ternyata mama papaku juga mencintai aku. Sehingga aku harus bisa berhasil, aku harus bisa bangkit lagi gitu. Yuk mari membiasakan memberikan label kepada anak yang membangun bukan membatasi dan bukan menekan. Kalau sahabat bening yang ada di rumah memiliki pengalaman mengenai pernah diberikan label positif oleh orang tuanya, boleh banget cerita di kolom komentar karena aku seneng banget dengerin cerita sahabat bening. Share video ini ke orang-orang yang kalian sayangi supaya makin banyak yang tumbuh lewat pujian yang sehat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bening Psikologi, solusi kesehatan mental Anda.